Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, kian hari di Masjid Al-Badar ini semakin menarik, semakin menyenangkan, karena fasilitas-fasilitas terus bertambah. Bagi saya untuk pagi ini yang pertama untuk menggunakan layar TV di depan kita itu. Kemudian bangunan demi bangunan terus kita lihat semakin lengkap. Yang belum tinggal 2 menara ya. Dan yang lebih menarik lagi, pagi ini kita tadi mendapatkan suguhan sholat subuh berjamaah dengan suara yang sangat indah, Masya Allah ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Badar kian hari semakin prima pelayanannya ya. Semoga kita bisa menikmati dengan sebaik-baiknya. Makin prima pelayanannya ya. Semoga kita bisa menikmati dengan sebaik-baiknya. Para jamaah, pagi ini kita bahas tentang sholat sunnah taubat. Ini berangkat dari pertanyaan dari teman, apakah sholat taubat itu disunahkan? Dan yang jadi persoalan adalah di kalangan warga Muhammadiyah dikenal ada buku tarjih, HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih tidak ditemukan keterangan tentang sunnahnya sholat taubat itu. Buku 1 tidak ada. Buku 2 HPT yang ketiga ya, 2-nya kosong. HPT 3 juga tidak ada. Bahkan di dalam buku Tanya Jawab Agama yang sudah 9 jilid itu juga tidak menyebut kesunahan sholat taubat ini. Tiba-tiba kapan itu muncul dengan sambil pengenalan kalender baru ya, KHGT, kalender hijrah global tunggal, muncul sholat sunnah taubat. Nah, muncullah penasaran yang luar biasa bagi teman itu. Bagaimana sebenarnya ini menurut tarjih? Wong di buku 2 tarjih, HPT juga tidak ada, di 9 kitab tidak ada. Kok tiba-tiba di kalender tadi itu muncul yang menggambarkan sholat taubat itu sunnah. Nah, kita bahas pagi ini. Ini juga agak beda suasananya saya lihat di tab saya ini ya. Jadi lumayan, jadi rupanya harus menyentuh layarnya, yang di bawah nggak bisa. Baik, nah para jamaah, kita akan bahas itu.
Dan bagi para jamaah yang biasa membaca majalah Matan, bulan depan akan dimuat ini. Majalah Matan PW Muhammadiyah bulan depan akan dimuat. Ya. Apa yang dimaksud dengan sholat taubat? Sholat taubat adalah sholat yang dilakukan oleh seseorang yang baru saja terjebak dalam perbuatan dosa atau maksiat. Sholat ini dilakukan setelah seseorang menyadari akan dosa-dosanya itu. Selanjutnya berharap kepada Allah untuk mendapatkan pengampunannya melalui sholat. Nah, sholat taubat ini juga disebut dengan sholat istighfar. Sholat istighfar, yakni sholat untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kondisi tertentu ada orang-orang yang setelah menyadari benar, waduh, aku benar-benar telah berbuat dosa, lalu dia menyesal sekali dengan perbuatan dosanya itu, dan dia ingin agar Allah mengampuninya. Lalu orang tadi melakukan sholat. Inilah yang dimaksud dengan sholat sunnah taubat. Nah, para jamaah, mengenai tidak dicantumkannya sholat taubat dalam deretan sholat-sholat sunnah, baik di buku HPT 1, HPT itu singkatan dari Himpunan Putusan Tarjih, HPT 1 maupun HPT 3, dan juga dalam 9 buku tanya jawab agama, hingga yang terakhir kan itu 9. Hal itu disebabkan pada saat itu, katakanlah 10 tahun yang lalu atau lebih dari itu, tim Majelis Tarjih berpendapat bahwa hadis-hadis tentang sholat taubat bersumber dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang di dalam hadis itu ada sanad seorang perawi yang bermasalah. Rawi itu bernama Asma bin Al-Hakam, wafat 66 Hijriah. Jadi orang ini hidup di masa sahabat Nabi. Nah, karena ada rawi bermasalah, maka Majelis Tarjih meragukan tentang kesunahan sholat taubat ini. Nah, hingga buku yang ke-9 itu masih dimuat lagi ini. Sebenarnya buku 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 itu tidak menggambarkan baru dibuat fatwanya, tapi baru bisa diterbitkan, yang betul itu. Nah, sehingga pertanyaan tentang itu sudah sekian tahun yang lalu. Nah, para jamaah, mari sedikit kita mengenal siapa sosok Asma bin Al-Hakam ini. Beliau adalah seorang perawi yang oleh ulama ahli hadis memang diperdebatkan eksistensinya, kesikohannya. Sebagian ulama ada yang melemahkan itu artinya tidak bisa diyakini sebagai perawi yang baik. Tetapi sebagian ulama ada yang menilainya sikoh. Sikoh itu kredibel, dapat dipercaya, jujur dan sebagainya. Nah, Imam Al-Bukhari sendiri termasuk ulama ahli hadis yang mengingkari perawi ini. Ini yang jadi perhatian tarjih dulu, sehingga tim Majelis Tarjih belum bisa menerima
kesunahan sholat taubat. Dan Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya yang Sahih Bukhari itu tidak mau menyebut tokoh ini. Siapa? Asma bin Al-Hakam ini. Karena dianggap ya tidak kredibel bagi Imam Al-Bukhari. Bagi Al-Bukhari, ya, orang ini tidak tepat jadi perawi. Lalu beliau mengatakan Asma bin Al-Hakam ini tidak meriwayatkan hadis kecuali ini saja, dan hadis lainnya tidak ada yang menjadi penguat mutabik. Tapi pernyataan Al-Bukhari ini dikomentari oleh ulama berikutnya. Kalau Al-Bukhari wafat 256, ulama berikutnya ini 742. Berarti kira-kira 500 tahun kemudian, ya, jauh sekali ya. Seorang ulama bernama Al-Mizzi komentar Al-Bukhari, yakni tidak adanya mutabik penguat tidaklah mengurangi kesahihan hadis. Karena mutabik tidaklah menjadi syarat kesahihan suatu hadis. Ini pendapat Al-Mizzi dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang ya, luar biasa. Benar dikatakan ahli hadis itu Ibnu Hajar ini hafal lebih dari 100.000 hadis. Nah, jadi itu rupanya waktu tim tarjih pusat dalam hal ini ya, ketika mengamati tentang hadis tadi itu ada sosok Asma bin Al-Hakam, kemudian ada komentar Al-Bukhari yang mengatakan wah dia nggak pas, sehingga tidak dimasukkan dalam rentetan sanad di hadis Bukhari itu. Maka tim tarjih menganggap wah kalau begitu meragukan tentang kesunahan sholat taubat ini. Nah, ternyata para jamaah, selain ada ulama yang tadi menganggap Asma ini orangnya lemah, ada yang mengatakan kuat dia juga kuat. Di antara ulama ahli hadis yang mengatakan dia kuat adalah Al-Ajili. Dia seorang ahli hadis dan juga kritikus hadis. Al-Ajli mengatakan bahwa Asma bin Al-Hakam adalah ulama tabi'in, berasal dari Kufah, dan ia adalah orang yang sikoh itu kredibel, dapat dipercaya, bagus. Nah, ini ditulis oleh Al-Ajli dalam kitabnya Athiqat. Athiqat itu artinya kumpulan perawi-perawi yang hebat-hebat, yang sikoh artinya dapat dipercaya. Para jamaah, kita masih bicara tentang kredibilitas perawi dulu ya, karena untuk menjadikan hadis sebagai dalil kita harus yakin bahwa hadis itu sahih, minimal hasan. Itu dalam tarjih Muhammadiyah. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hidup ya jauh kemudian, ya sekedar untuk kita ketahui bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ulama yang hidup, kalau ini hijriahnya berarti abad 9 hijriah. Sekarang kita hidup di abad 15 hijriah. Nah, Ibnu Hajar juga mengatakan Asma bin Al-Hakam itu perawi dari Kufah yang sikoh, yang baik. Di kitab lain Ibnu Hajar mengatakan perawi ini soduk, jujur, atau dapat dipercaya. Dan ini merupakan perawi generasi ketiga. Para jamaah, jadi ada istilah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, ini adalah generasi-generasi umat ya.
orang-orang muslim yang hidup semasa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, disebut sahabat. Setelah Nabi wafat, maka sahabat ini punya murid yang kemudian disebut dengan tabi'in, generasi berikutnya. Tabi'in nanti punya murid disebut dengan tabi'in. Nah, dan seterusnya begitu. Untuk sedikit mengenal tentang istilah tabi'in di sini. Nah, dari sini para jamaah, rupanya sosok Asma bin Al-Hakam tadi itu sebagian ulama mengatakan nggak kuat, sebagian yang lain mengatakan kuat. Nah, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status perawi Asma bin Al-Hakam ini, ada yang melemahkan, ada yang menguatkan atau mensikohkan, maka waktu itu tim tarjih pusat memegangi sebuah kaidah yang namanya al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Jadi kalau ada ulama yang mencela, yang menganggap jelek, tapi juga ada ulama yang anggap baik, maka dipegangi yang menjelekkan itu. Lebih amannya begitu. Waktu itu begitu. Nah, itu sebabnya ketika masih seperti itu pedomannya, ya sudah, ada yang menjelekkan, apalagi Al-Bukhari kan gitu, ya sudah, nggak usah dipakai hadis ini. Dengan kesimpulan sementara hingga saat itu bahwa sholat taubat itu tidak disyariatkan, tidak disunahkan. Itu termaktub dalam HPT 1, HPT 3 dan buku tanya jawab 1-9 masih seperti itu, masih belum mengakui kesunahan dari sholat taubat. Nah, kemudian pada tahun 2018 Majelis Tarjih mengadakan musyawarah nasional. Saya hadir waktu itu di Makassar. Waktu masih Pak Saad itunya ketuanya. Nah, dalam munas ini diangkat lagi bagaimana hukum sholat taubat itu. Para jamaah, setelah dikaji ulang di Makassar tentang sholat taubat ini, ternyata ditemukan banyak pendapat ulama tentang kesahihan hadis itu minimal hasan. Yang menghasankan banyak. Dan juga yang pada mulanya oleh tim tarjih menganggap ulama-ulama dulu tidak menyebut tentang sholat taubat, ternyata banyak juga. Mungkin sangat terbatas saat itu pembacaannya, ternyata banyak juga ulama-ulama dulu yang sudah menganggap kesunahan sholat sunnah taubat ini. Nah, atas dasar itu maka kemudian Majelis Tarjih mengambil keputusan di Makassar itu bahwa sholat taubat itu disunahkan, sholat taubat itu disyariatkan, artinya bisa kita lakukan, hukumnya sunnah. Apa dasarnya? Ini hadis yang dipaparkan. An Aliin, dari Ali, yaqulu, dia berkata, ini sesungguhnya aku kuntu rajulan, seorang laki-laki, idza sami'tu, apabila aku mendengar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan, apabila aku mendengar hadis dari Rasulullah, nafa'anillahu minhu, maka Allah memberikan manfaat kepadaku dengan hadis itu. Bima sya'a, dengan masya Allah, Allah yang menghendaki. Ini ketika saya hayati, maknanya adalah, jadi Ali bin Abi Thalib itu setiap mendapatkan hadis
Ali merasakan ada manfaat yang ia dapatkan, sehingga kehidupannya semakin baik. Sekarang kita tanya pada diri kita, apakah kita merasa lebih baik ketika mendengarkan hadis? Itu persoalannya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini merasakan selalu ada manfaat yang ia dapatkan setiap mendapatkan hadis dari Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza haddatsin rajulun min ashabihi, dan apabila aku mendengar hadis melalui sahabat-sahabatnya, sahabat yang lain, tidak langsung dari Nabi, tapi melalui sahabat. Para jamaah, perlu kita pahami bahwa walaupun Ali ini hidup semasa Nabi, bahkan menantunya, bukan berarti buahnya hadis yang ia dapatkan dari Nabi. Sebab kesempatan bertemu kan sangat terbatas. Sehingga bisa jadi Abu Bakar tahu, Ali tidak tahu. Umar tahu, Ali tidak tahu. Apalagi keluarga dalam. Aisyah tahu masalah keluarga dalam, Ali tidak tahu. Demikian juga berlaku pada sahabat yang lain. Maka Ali mengatakan, apabila berita hadis itu tidak langsung dari Rasul tapi melalui sahabatnya yang ia terima, istahlaftuhu, maka aku minta agar orang itu bersumpah dulu baru aku terima. Maksudnya begini para jamaah, panjenengan kok mengatakan dapat berita dari Nabi atau hadis Nabi seperti itu, apa berani sumpah sampean? Berani, demi Allah aku dapat dari Nabi seperti ini. Nah, itu namanya bersumpah. Jadi Ali bin Abi Thalib baru menerima hadis melalui sahabatnya itu kalau sahabatnya mau bersumpah. Fa idza halafa li saddaqtuhu, dan kalau orang sudah mau sumpah, aku baru mau menerima, membenarkannya. Wa innahu haddatsana Abu Bakar, kemudian Abu Bakar senior dia telah mengatakan kepadaku, wa sadaqa Abu Bakar, dan Abu Bakar itu mesti benar. Abu Bakar kan dikenal sangat jujur ya. Dikatakan as-siddiq itu juga diantaranya maknanya karena kejujuran beliau, karena lebih awal membenarkan apa yang dikatakan Nabi. Qala, Abu Bakar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi bersabda. Nah, ini para jamaah inti hadisnya itu. Ma min rajulin, tidak ada seseorang yudhnibu, melakukan dosa, dzamban, satu dosa. Tsumma yaqumu, kemudian orang itu berdiri, fayatatahhar, kemudian bersuci, wudu, tsumma yusalli, kemudian salat, tsumma yastaghfirullah, lalu dia minta ampun, ya Allah ampuni aku, habis sholat itu, illa ghafarallahu, maka orang itu pasti diampuni dosanya oleh Allah. Abu Bakar yang mengatakan, aku pernah dengar Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Siapa yang baru melakukan dosa, kok kemudian dia begitu menyadari dosa itu, lalu wudhu, lalu sholat, lalu minta ampun kepada Allah, maka orang itu akan diampuni dosanya. Nah, hadis ini kemudian dijadikan sebagai hadis tentang sholat taubat itu. Nah, kemudian tsumma qara hadhil ayah, lalu beliau membaca ayat ini yang sangat terkenal itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Inti ayat ini maknanya, dan orang-orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik, zalim terhadap dirinya, lalu ingat kepada Allah, sadar, kemudian minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya itu, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Artinya Allah akan mengampuni dosa.
asal orang itu nggak terus-terusan berbuat dosa. Nah, para jamaah, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang sholat taubat itu, dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis. Nah, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal. Lalu Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, kemudian Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah, dan At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Mushkil Al-Athar, dan juga Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Artinya banyak sekali kitab-kitab hadis yang memuat peristiwa ini tadi, yaitu penjelasan si Abu Bakar bahwa Nabi pernah menyatakan barang siapa melakukan dosa, kemudian orang itu sadar akan dosanya, lalu berwudu, kemudian sholat, setelah sholat minta ampun kepada Allah, maka orang itu akan diampuni. Nah, beberapa kritikus hadis kontemporer itu maksudnya masa-masa kita sekarang ini, ya, menilai hadis tersebut sahih, dan ada yang menilai hasan. Kata Syekh Al-Albani yang wafat pada akhir abad 20 ya, tahun 1999 itu, hadis tersebut sahih. Seluruh perawinya sikoh, sebagaimana tercantum dalam deretan para perawi Al-Bukhari, kecuali satu ya, tadi Asma bin Al-Hakam. Perawi ini kesikohannya diperselisihkan, Albani tahu itu, tetapi tidak membahayakan. Itu istilah Syekh Al-Albani, sehingga masih bisa dipakai. Nah, di hadis ini si Albani menilai hadis tadi itu sahih. Tapi di hadis yang lain, di riwayat yang lain, Albani menilai hadis tersebut hasan. Demikian juga seorang ulama bernama Syekh Syu'aib Al-Arnaud, belum lama meninggalnya ya, tahun 2016. Beliau juga kritikus hadis ya, kontemporer. Beliau menilai di satu kitab sahih, di kitab lain hasan. Jadi mirip dengan penilaian siapa? Syekh Al-Albani. Atas dasar ini, maka kemudian tim Tarjih Muhammadiyah tadi itu, rupanya ada yang nilai sahih. Nah, paling rendah ada yang nilai hasan. Nah, kalau begitu maka hadis yang menjelaskan tentang sholat taubat ini dihukumi sunnah. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia itu sunnah, kalau pakai bahasa Arab sunnah itu. Jadi tidak usah dibedakan. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia yang baku, sunnah, n-nya satu. Tapi kalau bahasa Arab sunnah, nah, silahkan sama-sama dipakai itu. Nah, para jamaah, inilah yang kemudian disepakati oleh ulama Tarjih Muhammadiyah dalam Musyawarah Nasional tahun 2018 di Makassar. Nah, memang hasil ini belum dibukukan persoalannya, sehingga ya wajar kalau banyak yang belum tahu. Bayangkan tadi saya sebutkan di kitab HPT 1, HPT 3, bahkan kitab tanya jawab 1-9 nggak disebutkan itu kedudukan sholat ini. Bahkan masih diragukan yang lama-lama itu. Nah, baru tahun 2018 itu disepakati kesunahannya. Nah, lebih lanjut dikatakan oleh Masyhur Tarjih bahwa sholat taubat adalah sholat yang dilakukan oleh seseorang setelah sadar melakukan dosa atau maksiat dengan maksud untuk
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang tata caranya, sholat taubat itu dilakukan 2 rakaat. Bacaannya bebas, sama dengan sholat sunnah yang lain, bebas. Boleh pilih yang mana yang dihafal ya. Waktunya juga bisa kapan saja, bisa siang, bisa malam. Pokoknya begitu dia sadar melakukan dosa terus menyesal gitu kan, lalu sholat, itu boleh saja, kapan saja boleh. Nah, diutamakan setelah menyadari tentang perbuatan dosanya. Ini ditulis dalam keputusan Majelis Tarjih dan Tajhid Pimpinan Muhammadiyah dalam buku Materi Munas Tarjih Muhammadiyah yang ke-30 tahunnya tahun 2018. Nah, sekarang para jamaah, untuk memperkuat pendapat ini kita perlu bertanya, ulama-ulama dulu yang mana yang punya pendapat bahwa sholat taubat itu sunnah? Itu kan penting. Itu namanya kita ingin bersanad, jadi menyandarkan pada pendapat ulama. Hadisnya itu sudah jelas, orang pada tahu, tapi ulama mana yang mendukung bahwa sholat taubat itu disunahkan? Nah, para jamaah, sejak berabad-abad lalu banyak ulama yang berpendapat bahwa sholat taubat itu disunahkan. Di antaranya adalah Ibnu Qudamah, hidup pada abad ke-13 Masehi, ya, wafat 1223. Beliau menulis bab tentang sholat taubat dalam kitabnya. Kitabnya berjudul Al-Mughni. Ini sangat terkenal, ulama-ulama yang mengkaji mengenai fikih. Kitab Al-Mughni itu insya Allah pasti dikenal karena sudah sangat ya populer tingkat internasional. Kemudian Ibnu Taimiyah, berarti 1 abad kemudian muncul ulama namanya Ibnu Taimiyah. Beliau juga berpendapat, nah ini malahan kata beliau ini saya kutip bahasa Arabnya ini supaya lebih menarik. Wa kadzalika sholatu taubah, demikian juga yang namanya sholat taubat. Fa idza aznaba, apabila ada seseorang menyadari berbuat dosa, fataubatu wajibatun al-fawri, maka tobatnya orang itu wajib segera dilakukan. Jadi kalau orang menyadari baru berbuat dosa, maka orang itu wajib segera bertaubat. Wahwa, dan orang itu mandubun, disunahkan, ila ayusolli rakaatani, untuk sholat 2 rakaat, tsumma yatuba, kemudian bertaubat, kama fi hadithi Abi Bakar As-Siddiq, sebagaimana di dalam kitab hadis tadi itu, dalam hadis riwayat Abu Bakar. Artinya apa? Imam Ibnu Taimiyah ini menganjurkan, menyunahkan bagi orang yang baru saja berbuat dosa untuk bertaubat. Nah, kemudian dilanjutkan, ya kalau memang dia berkesempatan, untuk sholat 2 rakaat, kemudian bertobat minta ampun kepada Allah. Nah, dengan cara begitu, sesuai dengan janji dalam kitab itu, Allah akan mengampuni kepada orang yang sholat 2 rakaat dan dilanjutkan dengan istighfar tadi. Ini pernyataan Ibnu Taimiyah. Nah, saya ulang lagi, wa huwa mandubun, dan dia mandubun, disunahkan. Loh, coba kalimatnya, disunahkan, ila ayusolli rakaatani, untuk sholat 2 rakaat, maksudnya sholat taubat itu. Ya. Nah, pendapat Ibnu Taimiyah ini diperkuat atau diamini oleh murid setianya, namanya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai ulama itu mengomentari Ibnul Qayyim itu fotokopinya Ibnu Taimiyah. Jadi sampai ada mengatakan apapun pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim
amin, cocok gitu. Sama-sama hebatnya ulama ini ya, sama-sama hebatnya. Saya waktu nggarap disertasi itu tentang sosok Ibnu Qayyim ini ya, tentang terapi Quran itu dari Ibnu Qayyim. Beliau dikenal sebagai seorang terapis juga, sehingga punya kitab namanya At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi. Nah, jadi Ibnu Qayyim ini dalam kitabnya Saddud Dzara'i menyatakan persis kata-kata Ibnu Taimiyah tadi itu. Yang intinya kalimat itu kayak tadi, barang siapa melakukan dosa ya, maka orang itu wajib tobat segera. Kemudian disunahkan untuk sholat 2 rakaat, lalu bertobat minta ampun kepada Allah. Nah, dari di sini Ibnu Qayyim termasuk yang menyunahkan. Setelah itu murid Ibnu Qayyim namanya Ibnu Katsir. Ini juga hampir kita telinganya akrab ya. Nama Ibnu Katsir, seorang ulama ahli tafsir. Ini banyak sekali masjid-masjid taklim yang mengangkat kitab beliau ini. Beliau dikenal ahli tafsir, sehingga namanya Tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau tentang sholat taubat? Dalam kitab tafsirnya pas membahas ayat itu tadi menyebutkan, mengutip hadis riwayat Abu Bakar tadi, yaitu barang siapa berbuat dosa kemudian berwudu dengan sebaik-baiknya, lalu sholat 2 rakaat dan minta ampun kepada Allah, maka orang ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai jalur riwayat, kata Ibnu Katsir, dapat dikatakan bahwa hadis tersebut hasan. Di Muhammadiyah itu kalau ada hadis hasan boleh dipakai dalil. Kalau dhaif tidak bisa. Ini termasuk hadis hasan. Bahkan di penelitian lain tadi ada mengatakan sahih. Oke lah, kita ngambil yang paling serendahnya adalah hasan. Nah, kalau seperti itu bisa dipakai dalil. Artinya apa? Sholat tobat itu disyariatkan. Nah, kalimat terakhir para jamaah ya, Al-Bahuti menyatakan bahwa sholat taubat itu disunahkan bagi orang yang baru saja berbuat dosa dengan cara bersuci lebih dulu, kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sesuai dengan hadis riwayat Abu Bakar tadi. Udah berapa banyak tadi ulama yang menjelaskan tentang kesunahan sholat taubat. Tadi ada Ibnu Qudamah, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim, ada Ibnu Katsir, ya, kemudian Al-Bahuti dan lain-lain, termasuk Ibnu Hajar Asqalani, termasuk ulama yang menyunahkan sholat taubat. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ulama yang lain yang juga ahli hadis yang cenderung menganggap sholat taubat itu disunahkan. Istilahnya Imam Ibnu Taimiyah tadi, wa mandubun, dan disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Atas dasar ini para jamaah, maka dapat disampaikan bahwa sholat taubat itu disunahkan. Demikian pernyataan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, bagi kita Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan, silahkan, boleh dilakukan kapan saja waktunya, nggak terbatas. Misalnya pagi-pagi kok merasa dosa gitu, sadar betul terus menyesal gitu, silahkan mengalir air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, habis itu minta ampun. Bagaimana bahasanya? Bebas. Bahasa doanya itu bebas. Nabi kan mengajarkan berbagai redaksi tentang minta ampun itu. Yang paling sederhana, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, atau Allah mafirli. Tapi kalau ingin yang bagus banget itu ya Sayyidul Istighfar, yang agak panjang itu ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika. Dan panjang sekali masih ya. Itu kalau bisa kita baca, insyaallah lebih baik. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada kesempatan pagi ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada pertanyaan ya? Oh, ada ya? Silakan. Menyikapi penjelasan kapan saja di dalam sholat asar keterangan tidak ada kewajiban. Dan kalau menjalankan sholat itu tadi masalah istihad atau permintaan aku tadi pandangan yang lain yang tidak tahu orang itu menjalankan sholat asar bagaimana? Baik. Sholat setelah asar itu secara umum tidak dibolehkan, ya kan? La sholata ba'dal asri, tidak boleh sholat setelah asar. Bagaimana kalau kita misalnya dalam perjalanan, loh, kok ada masjid api Al-Badar itu? Kepingin masuk Al-Badar, sholat apa namanya? Tahiyatul masjid, boleh apa tidak? Kan gitu ya, sama dengan itu nanti. Pendapat yang belakangan ini mengatakan boleh. Boleh. Karena sholat tahiyatul masjid itu ada sebabnya apa? Sebab masuk masjid. Itu juga nanti berlaku dengan sholat taubat. Jadi kalau dia sudah sholat asar tadi jam 3 misalnya kan ya, jam 4 tiba-tiba dia terjebak perbuatan dosa, dia sangat menyesal gitu kan. Kata Ibnu Taimiyah tadi wajib tobat segera. Kemudian disunahkan apa tadi? Sholat tobat tadi itu. Boleh apa tidak? Kata Ibnu Taimiyah boleh. Boleh. Dan tarjih termasuk yang membolehkan. Memang dulu-dulu saya sendiri cenderung mengatakan tidak boleh itu. Ini nanti juga terjadi pada tentang sholat jenazah. Sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah itu misalnya begini, seseorang meninggal kira-kira jam 1 siang, kan perlu proses penyiapan segala macam itu ya. Di dalam hadis umum dikatakan segera lakukan perawatan jenazah kan gitu. Wah, kalau habis duhur mungkin nggak cukup lah proses memandikan segala macam. Bagaimana dengan setelah asar? Nah, gitu ceritanya kan. Maka dalam pandangan tarjih, karena sholat jenazah itu disebabkan oleh adanya kematian, maka dibolehkan. Tapi seandainya kita bisa menempatkan di luar itu, tentu lebih baik. Kenapa? Semua ulama sepakat boleh. Kalau masih setelah asar itu 50-50. Artinya sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Jadi kalau ada teman, mungkin juga ustadz atau siapa, oh nggak boleh. Oh iya, memang sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau kita tanya bagaimana tarjih pusat, boleh. Boleh. Sama berlaku dengan tadi sholat apa? Tobat sama. Asal memang kejadiannya tuh sadar banget saat itu, aku dosa, aku harus minta ampun. Nah, misalnya lalu dia sholat tobat. Sebab nanti kalau lama-lama sudah apa ya, nggak terasa lagi gitu ya, suasananya nggak terasa lagi, beda itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para jamaah, kalau kita sudah bahas fikih itu ya, kalau masih satu pendapat itu belum lengkap lah ya. Biasanya begitu ya. Kita bahas fikih itu biasanya kalau sudah ada pendapat A, B, C, D dan sebagainya, itu barulah pembahasan fikih beneran itu. Lah kita di sini karena punya majelis tarjih, kita boleh bertanya bagaimana menurut majelis tarjih. Walaupun majelis tarjih itu kumpulan orang-orang yang tidak mutlak benar, tapi paling tidak kita sudah dibimbing oleh tim yang kita percaya sebagai ahli hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu para jamaah cukup ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita bisa berjalan lurus pada jalur yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.